Halo apa kabar pemirsa, bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarina TV. Bersama saya Citra Hasana. Pemirsa, Panjat Pinang adalah salah satu lomba tradisional yang cukup populer. Biasanya diadakan setiap tahun untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Tapi tahukah Anda bagaimana sejarah Panjat Pinang ada di Indonesia? Bermula dari zaman penjajahan Belanda tahun 1920-an, Panjat Pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina Helena Pauline Mary van Oranje-Nassau. Sejak saat itu, Panjat Pinang dijadikan sebagai hiburan pada acara besar seperti pesta ulang tahun, pesta pernikahan, dan momen penting lainnya. Di era tersebut, Panjat Pinang disebut The Climax yang berarti memanjat tiang. Aturan bermainnya sampai saat ini masih sama, yaitu pohon pinang atau tiang yang digunakan dilumuri oli agar pemain kesulitan untuk memanjat sampai puncak. Jumlah pemain dalam satu tim terdiri dari 4 hingga 11 orang rakyat pribumi yang memperebutkan hadiah yang dipasang di puncak tiang seperti tepung, keju, beras, gula, pakaian, dan lainnya. Selain itu, pemain juga tidak diperkenakan memakai baju dan alas kaki selama permainan berlangsung. Di balik itu semua, ternyata Panjat Pinang menjadi salah satu simbol penindasan. Orang pribumi akan mengalami kesulitan karena menginjak satu sama lain atau terjatuh untuk sampai di atas memperebutkan hadiah yang mahal. Sedangkan bangsa Belanda hanya menonton di bawah sambil menertawakan karena mereka berpikir hal tersebut merupakan hiburan. Meskipun begitu, menurut rakyat Indonesia, lomba Panjat Pinang memberikan makna positif untuk kita semua, yaitu mengajarkan semangat pantang menyerah, kerjasama, dan tolong-menolong atau sama lain. Hingga saat ini, perlombaan Panjat Pinang masih menjadi pilihan untuk meramaikan perayaan kemerdekaan Indonesia di kota-kota besar maupun pelosok desa. Salah satunya perayaan Hari Kemerdekaan di Jalan Tangki Gang Madrasah Kota Pematang Siantar. Perlombaan Panjat Pinang menjadi lomba terfavorit yang banyak ditonton masyarakat. Dua tim yang terdiri dari 7 sampai 8 orang berusaha memperebutkan hadiah uang jutaan rupiah yang telah disiapkan panitia. Suasana semakin meriah ketika para peserta Panjat Pinang sudah mendekati puncak dan disambut sorakan warga, mulai dari anak-anak, kaum ibu, ditambah lagi keluarga dari masing-masing peserta untuk memberi semangat. Seorang pengamat sejarah dan budayawan yang aktif di beberapa mailing list Tionghoa, Rianto Jiang, dalam buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari menyebutkan bahwa Panjat Pinang merupakan sebuah budaya dari Tionghoa. Permainan ini, kata Rianto Jiang, dalam buku tersebut tercatat pertama kali diadakan pada zaman dinasti Ming. Permainan ini mulanya diberi nama Kiang Gudan Erat, kaitannya dengan festival hantu. Di Indonesia sendiri, Panjat Pinang mulai dikenal pada saat Belanda menduduki Indonesia. Saat itu sekitar tahun 1930, para kolonial Belanda mengadakan Panjat Pinang untuk hiburan saat mengadakan hajatan seperti pernikahan, kenaikan jabatan, atau pesta ulang tahun. Adapun hadiah yang digantung pada ujung pohon pinang tersebut berupa sandang dan pangan. Masa itu hadiah-hadiah seperti itu sangat berarti bagi orang-orang pribumi dan tergolong barang mewah. Sebab itulah perlombaan Panjat Pinang dulunya hanya diikuti oleh orang-orang pribumi yang ditonton dan ditertawakan oleh orang-orang Belanda. Para orang pribumi mati-matian memanjat pohon pinang, sedangkan kolonial Belanda menyaksikannya. Namun bagi keluarga pribumi yang kaya dan merupakan antek kolonial, mereka juga kerap mengadakan perlombaan khas 17 Agustus ini. Terlepas dari sejarah kelamnya, kita bisa melihat makna tersendiri pada perlombaan Panjat Pinang. Lomba Panjat Pinang mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam meraih sesuatu.
Fandi dalam buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal menuliskan, jika diibaratkan, hadiah Panjat Pinang tersebut layaknya kemerdekaan Indonesia. Untuk itu para pemuda perlu berjuang bersama dengan saling menopang tubuh satu sama lain untuk meraih kemerdekaan itu. Hingga akhirnya jika mereka berhasil mencapai puncak pohon pinang tersebut, hadiah yang jika diibaratkan kemerdekaan itu dibagi rata. Itulah sejarah singkat dan makna di balik lomba panjat pinang yang selalu hadir dalam peringatan 17 Agustus. Eko Hendriawan melaporkan dari Pematang Siantar untuk Evarina TV. Bebek dulu, kepek gitu. Merdeka! 2, 1, merdeka! Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Sumut Terkini Evarina TV. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya Citra Asana, terima kasih dan sampai jumpa.